warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa dengan saya Maria Ulfah dalam program Sepu, Sekilas Pengetahuan. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting di era digital ini, yaitu digital citizenship. Nah sobat Sepu, semua perilaku sebagai warga digital ternyata tidak bisa dipisahkan loh dari konsep digital citizenship. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan digital citizenship itu? Jadi sebenarnya apa sih digital citizenship itu dan mengapa ini penting untuk kita semua? Yuk langsung kita bahas. Oke, mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari digital citizenship atau kewarganegaraan digital. Digital citizenship mengacu pada penggunaan teknologi digital dengan cara yang bertanggung jawab, etis, dan aman. Konsep ini lebih holistik dan mencakup berbagai aspek partisipasi dalam dunia digital. Digital citizenship ini seringkali diajarkan di sekolah dan juga melalui program-program pelatihan untuk memastikan bahwa individu, terutama anak-anak dan remaja, menggunakan teknologi dengan cara yang positif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Sobat Sepuh, ada beberapa poin utama dalam digital citizenship ini yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah etika digital. Ini mencakup perilaku yang sopan dan hormat di dunia maya. Seperti dunia nyata, kita harus berkomunikasi dengan baik, tidak menyebarkan kebencian, dan menghormati privasi dari orang lain. Yang kedua, yaitu keamanan online. Kita harus mengetahui cara melindungi informasi pribadi seperti menggunakan kata sandi yang kuat, tidak membagikan informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal, dan memahami ancaman seperti phishing dan malware. Kemudian ada lagi yang ketiga, hak dan tanggung jawab digital. Kita harus memahami hak kita seperti kebebasan berpendapat. Namun kita juga harus memahami ada tanggung jawab yang harus kita juga penuhi, seperti tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax. Termasuk juga kita harus menghormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual orang lain. Yang keempat yaitu literasi digital. Kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari internet dengan bijak. Ini termasuk memahami cara kerja mesin pencari, memverifikasi sumber informasi, dan memahami berita palsu. Yang kelima adalah jejak digital. Segala sesuatu yang kita lakukan di internet meninggalkan jejak yang bisa dilacak kembali ke kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menyadari bahwa tindakan kita di dunia maya dapat berdampak jangka panjang pada reputasi kita di dunia nyata. Kemudian yang terakhir yaitu partisipasi digital. Menggunakan teknologi untuk berpartisipasi dalam masyarakat digital seperti berpartisipasi dalam diskusi online, kampanye sosial, atau komunitas daring dengan cara yang positif dan konstruktif. Kalau kita melihat sejarah dari konsep digital citizenship ini perkembangannya terjadi seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kita mulai dengan era awalnya yaitu di era 1980-an, di mana di sini adalah awal internet dan komputasi pribadi. Internet mulai diakses oleh publik secara lebih luas, komputer pribadi menjadi lebih umum di rumah dan di sekolah, dan fokus utama pada saat itu adalah untuk meningkatkan keterampilan penggunaan komputer dan internet. Kemudian di era kedua, di 1990-an, pertumbuhan internet dan kesadaran awal mulai muncul. Munculnya World Wide Web membuat akses informasi menjadi lebih mudah. Kemudian juga pendidikan mulai menekankan pentingnya etika dan keamanan digital. Dan di sekolah-sekolah mulai mengintegrasikan penggunaan internet dalam kurikulum mereka. Dan sekolah-sekolah mulai mengintegrasikan penggunaan internet dalam kurikulum mereka. Selanjutnya di era 2000-an, di era media sosial dan partisipasi digital, muncul banyak platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Peningkatan interaksi digital memunculkan kebutuhan akan pemahaman etika digital. Istilah
digital citizenship kemudian mulai digunakan secara lebih luas dalam pendidikan teknologi. Di era berikutnya, yaitu era 2010-an, dikenal dengan era pendidikan digital citizenship, di mana di sini penggunaan teknologi mobile dan smartphone semakin meluas. Sekolah dan organisasi mulai menawarkan program pelatihan digital citizenship dan fokusnya pada keamanan digital, privasi, serta literasi media menjadi semakin penting. Lalu terakhir di era 2020-an atau kita kenal juga dengan era pandemi COVID-19 dan transformasi digital. Pandemi COVID-19 mendorong adopsi besar-besaran teknologi digital untuk pendidikan, kerja, dan komunikasi. Digital citizenship kemudian menjadi semakin relevan dengan peningkatan waktu yang dihabiskan di dunia digital. Organisasi pendidikan dan pemerintah memperkuat kebijakan dan kurikulum terkait dengan digital citizenship ini. Nah, Sobat Sepuh, pendidikan dan kesadaran mengenai digital citizenship ini menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa pengguna teknologi, terutama generasi muda, dapat berpartisipasi dengan bijak dan bertanggung jawab di dunia digital. Itulah sekilas tentang digital citizenship ya. Dan kalau Sobat Sepuh punya pertanyaan atau pengalaman terkait dengan digital citizenship, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.